Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek riset operasi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek riset operasi, yaitu penyelesaian masalah dengan metode simplex, di mana kami menggunakan masalah maksimasi atau laba. Mata kuliah riset operasi seksi 20241 0290053 dengan dosen pengampu Ibu Sri Novia Martin, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fadil Saputra dengan NIM 220290009 dan rekan saya Dewi Soleha dengan NIM 220290007. Saya Fauziah Alifa Raffi dengan NIM 220290011. Saya, Ilya Trimanda Ziko dengan NIM 22029015. Adapun pembahasan pada proyek ini adalah yang pertama, uraian materi metode simplex yang akan disampaikan oleh Ilya Trimanda Ziko. Yang kedua, langkah-langkah metode simplex yang akan disampaikan oleh Fauziah Alifa Raffi. Dan yang ketiga, kasus atau permasalahan yang akan disampaikan oleh Dewi Soleha. Yang terakhir, penyelesaian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fadil Saputra. Uraian materi metode simplex. Baiklah, metode simplex ialah salah satu pendekatan dalam memecahkan permasalahan linear programming yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan, di mana dalam menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui literasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum dalam masalah optimasi yang meliputi memaksimumkan keuntungan ataupun meminimumkan biaya. Metode simplex memiliki keunggulan, yakni mampu menyelesaikan permasalahan linear programming dengan dua atau lebih variabel keputusan. Metode simplex sendiri juga mengharuskan masalah tersebut untuk diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk standar. Bentuk standar program linear tersebut antara lain yang pertama, fungsi tujuan harus dalam bentuk maksimum atau minimum. Yang kedua, kendala dalam bentuk persamaan. Yang ketiga, semua variabel bernilai non-negatif. Dan perlu dicatat di sini, pada kendala dengan tanda kesamaan, kecil dari atau kecil sama dengan, tambahkan ruas kiri dengan variabel slack, yang mana variabel slack tersebut biasanya akan dilambangkan dengan SI. Selanjutnya, pada kendala dengan tanda kesamaan besar lebih dari atau lebih dari sama dengan, kurangkan ruas kiri dengan variabel xset. Variabel xset sendiri biasanya dilambangkan dengan EI. Sedangkan kendala dengan tanda persamaan tidak diberikan tambahan atau pengurangan variabel baru. Di sini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode simplex pada masalah maksimasi atau laba. Langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semua bergeser ke kiri. Misalnya, maksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Maka menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2. Batasan-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambahkan slash variabel. Slash variabel adalah x1, s2, sampai dengan sn. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slash variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, batasan-batasannya ada 2X1 kurang dari sama dengan 8. Yang kedua, ada 3X2 kurang dari sama dengan 15. Dan negatif X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0. Batasan-batasannya menjadi 2x1 ditambah s1 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 ditambah s2 sama dengan 15. Dan negatifnya x1, x2 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel.
Bisa dilihat pada tabel yang ada di gambar, yaitu tabel metode simplex dalam bentuk simbol. NK adalah nilai kanan persamaan atau nilai di belakang tanda sama dengan. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kiri persamaan. Langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar, dan berilah tanda atau lingkari pada kolom tersebut. Langkah keempat, memilih baris kunci. Caranya yaitu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Berilah tanda pada baris kunci tersebut. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci disebut angka kunci. Lanjut, langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara gantilah variabel dasar pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Dengan rumus nilai baru baris kunci sama dengan nilai baris lama dibagi angka kunci. Langkah keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci atau nilai baru baris kunci yang terdapat pada langkah kelima tadi. Yang terakhir, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil optimal. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari materi terkait dengan metode simplex dalam penyelesaian linear programming, kita juga mengetahui langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan linear programming menggunakan metode simplex. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat kasus yang berhubungan dengan linear programming yang dapat diselesaikan dengan metode simplex. Ada banyak sekali ya teman-teman kasus atau permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari ini yang berkaitan dengan linear programming. Nah, salah satunya itu di bidang pertanian teman-teman. Apa sih kira-kira teman-teman kasus atau permasalahan yang sering terjadi di bidang pertanian yang berkaitan dengan linear programming? Yuk langsung saja kita lihat soal atau kasus yang terkait dengan linear programming di bidang pertanian. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, di sini ada sebuah kasus atau soal. Langsung kita baca aja ya teman-teman soalnya. Jadi Solok itu merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Barat. Produksi beras langsung dilakukan di daerah tersebut. Nah, salah satunya yaitu di Toko Sejahtera. Nah, Toko Sejahtera ini memproduksi dua jenis beras. Yang pertama, beras organik premium produk A dan beras organik biasa produk B. Untuk memproduksi kedua jenis beras ini, pemilik memanfaatkan 3 sumber daya utama, yaitu lahan sawah, kemudian tenaga kerja petani, dan pupuk organik. Nah, setiap ton beras organik premium itu membutuhkan 1 petak lahan sawah, 2 hari kerja petani, dan 2 kg pupuk organik. Sementara itu, setiap ton beras organik biasa membutuhkan 1,5 petak lahan sawah, 3 hari kerja petani, dan 2 kg pupuk organik. Toko itu memiliki 15 petak lahan sawah, kemudian 7 hari kerja petani, dan 20 kg pupuk organik yang tersedia. Keuntungan yang diperoleh dari setiap ton beras organik premium itu adalah 1 juta rupiah, sedangkan dari beras organik biasa itu 1.500.000 rupiah. Di sini yang menjadi permasalahan itu adalah berapa ton beras organik premium dan beras organik biasa yang harus diproduksi toko agar keuntungan yang diperoleh menjadi maksimum, dan berapakah jumlah keuntungan yang diperoleh toko dari hasil penjualan kedua jenis produk beras tersebut.
Nah, ini adalah salah satu kasus atau permasalahan yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan linear programming. Nah, di mana kasus ini bisa kita selesaikan dengan metode simplex. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membaca dan menyimak soal tadi, kita bisa buatkan tabel datanya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di layar ada tabel data yang menggambarkan dari soal cerita tadi ya. Di sini ada informasi-informasi yang berkaitan dengan data-data yang sudah diperoleh dari kasus tersebut. Setelah kita membuat tabelnya, selanjutnya kita akan membuat model matematikanya. Di sini ada variabel keputusan yang pertama, di mana X1 itu menyatakan jumlah ton beras organik premium produk A, kemudian X2-nya itu jumlah ton beras organik biasa produk B. Fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan, di mana Z-nya adalah sama dengan 1 juta X1 ditambah 1.500.000 X2. Kemudian kita juga punya fungsi kendalanya nih. Yang pertama fungsi kendalanya yaitu X1 ditambah 1,5 X2 kurang dari sama dengan 15. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 7. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya untuk X1 dan X2-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, dari permasalahan atau kasus yang sudah diangkatkan ini, kita bisa selesaikan menggunakan metode simplex. Yuk langsung saja kita simak video selanjutnya penyelesaian kasus tersebut menggunakan metode simplex. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 1 juta X1 ditambah 1.500.000 X2 diubah menjadi Z kurang 1 juta X1 dikurang 1.500.000 X2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala atau batasannya yaitu yang pertama X1 tambah 1,5 X2 kurang atau sama dengan 15 diubah menjadi X1 ditambah 1,5 X2 ditambah S1 sama dengan 15. Yang kedua, 2X1 ditambah 3X2 kurang atau sama dengan 7 diubah menjadi 2X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 7. Yang ketiga, 2X1 ditambah 2X2 kurang atau sama dengan 20 diubah menjadi 2X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 20. Untuk kendala non negatifnya yaitu X1 dan X2-nya lebih atau sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel, yang dimana nilai-nilai pada langkah 1 akan dimasukkan ke dalam tabel. Di sini dapat dilihat tabelnya pada layar. Pada baris Z yaitu nilai Z-nya sama dengan 1, nilai X1-nya sama dengan negatif 1 juta, nilai X2-nya negatif 1,5 juta, nilai variabel slack-nya yaitu 0 dan nilai kanannya yaitu juga 0. Untuk baris S1, untuk nilai Z-nya adalah 0, nilai X1-nya 1, nilai X2-nya 1,5, nilai S1-nya 1, S2 dan S3-nya 0, dan NK atau nilai kanannya adalah 15. Untuk baris S2, nilai Z-nya yaitu 0, nilai X1-nya 2, nilai X2-nya 3, nilai S1-nya 0, nilai S2-nya 1, dan nilai S3-nya 0, nilai kanannya bernilai 7. Selanjutnya pada baris S3, untuk nilai Z-nya sama dengan 0, nilai X1-nya sama dengan 2, nilai X2-nya sama dengan 2, nilai S1 dan S2-nya sama dengan 0, dan nilai S3-nya 1, serta nilai kanannya adalah 20. Selanjutnya memilih kolom kunci. Pilihlah kolom kunci pada baris fungsi tujuan atau baris Z yang dimana bernilai negatif dengan angka terbesar, lalu lingkari atau beri kotak pada kolom tersebut, dan kolom kuncinya terletak pada kolom X2. Selanjutnya, langkah keempat yaitu memilih baris kunci dengan terlebih dahulu menentukan indeksnya dengan cara nilai pada kolom nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Untuk indeks pada Z yaitu 0 dibagi negatif 1,5 juta adalah 0, dan baris S1 15 dibagi 1,5 adalah 10, baris S2 7 dibagi 3 adalah 7/3,
dan baris S3 20 dibagi 2 yaitu 10. Dan pilih pada kolom indeks dengan angka positif terkecil. Di sini diperoleh angka positif terkecilnya yaitu 7/3. Lalu beri tanda atau lingkari atau beri kotak pada baris tersebut. Dan baris kuncinya yaitu pada baris S2. Langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Pertama, ubahlah variabel dasar pada baris kunci tersebut dengan variabel yang terdapat pada atas kolom kunci yaitu X2. Nah, di sini S2 diubah menjadi X2. Lalu untuk mengubah nilai baris baru yaitu dengan cara baris lama dibagi dengan angka kunci. Angka kunci adalah nilai yang terletak pada kolom kunci dan baris kunci. Di sini angka kuncinya yaitu 3. Selanjutnya pada baris kunci yang baru diperoleh nilainya yaitu 2/3, 1, 0, 1/3, 0, dan 7/3. Langkah keenam yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nah, pada langkah sebelumnya telah didapat nilai baru baris kunci. Sekarang untuk menentukan nilai-nilai selain pada baris kunci yaitu dengan cara baris lama dikurang dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, di sini diperoleh seperti tabel yang nampak pada layar. Untuk baris Z-nya yaitu Z-nya bernilai 1, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 500.000, S3-nya 0, dan nilai kanannya yaitu 3.500.000. Untuk baris S1 nilai Z-nya 0, nilai X1-nya 0, X2-nya 0, nilai S1-nya 1, nilai S2-nya negatif 1/2, dan nilai S3-nya 0, dan nilai kanannya yaitu 23/2. Untuk baris X2-nya tadi sudah didapat pada langkah sebelumnya, dan baris S3-nya diperoleh untuk nilai Z-nya yaitu 0, nilai X1-nya 2/3, nilai X2-nya 0, S1-nya 0, dan nilai S2-nya negatif 2/3, nilai S3-nya 1, dan nilai kanannya yaitu 46/3. Nah, karena pada baris pertama atau baris Z atau baris fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif, maka hasil dari tabel tersebut sudah merupakan solusi yang optimal. Kesimpulannya, dari tabel sebelumnya diperoleh nilai X2-nya yaitu 7/3 dengan nilai Z-nya yaitu 3.500.000. Artinya sebanyak 7/3 atau 2,333 ton beras organik biasa yang harus diproduksi dan tidak memproduksi beras organik premium agar toko memperoleh keuntungan yang maksimum. Dan jumlah keuntungan yang diperoleh toko dari hasil penjualan kedua jenis beras tersebut adalah yaitu Z sama dengan 1 juta dikali 0 yaitu tidak memproduksi beras organik premium, ditambah 1.500.000 dikali 7/3 dengan memproduksi sebanyak 7/3 ton beras organik biasa, sehingga diperoleh nilai Z-nya atau nilai keuntungannya sebesar 3.500.000. Baiklah, sekian presentasi proyek dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.